Siram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, ya, pada hari ini alhamdulillah kita bisa belajar ya mengenai COVID-19 ya. Ingat selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Sebelum kita belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas ya, yang sudah memimpin doa. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Jadi sudah ada slide-nya di depan ya. Jadi sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari letak dan luas Indonesia ya. Di letak Indonesia itu secara geografis ya. Kita sudah mempelajari yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra ya. Selain itu secara astronomis Indonesia itu terletak di antara berapa? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Nah, itu yang kita sudah pelajari pada kesempatan kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, sebelum kita ke materi ya. Jadi tema kita pada kesempatan ini potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya di sini ada 7 ya. 1. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. 2. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi sumber daya perikanan di laut Indonesia. Yang keempat, mendeskripsikan potensi sumber daya terumbu karang di Indonesia ya. Yang kelima, mendeskripsikan potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia, hutan bakau. Yang keenam, memaparkan hasil analisis tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang ketujuh, menyajikan laporan tertulis hasil diskusi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, jadi potensi sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya alam itu adalah segala daya dukung, ya, segala daya dukung yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Itu namanya sumber daya alam. Di mana di Indonesia itu sumber daya alam itu akan tergolong jadi beberapa bagian. Yang pertama ada potensi sumber daya hutan. Ya, sumber daya hutan. Kita di sini kebetulan ya, tidak lepas ya, dari hutan. Artinya setiap kita mau keluar ke kecamatan, kita melewati hutan. Ya, coba Beril, apa yang bisa dilihat di hutan ketika lewat ke kota kecamatan? Pohon, ya bagus. Munawar, apa yang bisa dilihat di hutan ketika keluar?
Hewan-hewan kayak apa? Seperti babi, Iya, babi. Ada monyet. ular, Ada apa lagi? ular, Ya, ada ular. Ular piton biasa kalau malam. Ya. Nah, jadi itu termasuk ya sumber daya yang ada di hutan. Ya. Jenis kayu, ada kayu keruing, ya. Ada kayu jati. Nah, di sana ada kayu keruing yang paling sana. Jadi ini namanya kayu keruing. Yang ini, ya, ini kayu keruing. Kalau yang di bawah ini kayu apa? jati. Ya, kayu jati. Nanti anda asing lagi, ya. Ya. Kalau yang ini, kira-kira kayu apa? Banyak di Nusa Tenggara Timur kalau ini, tidak ada di daerah kita. Kayu cendana, Iya, kayu cendana, bagus. Yang bawah, bambu, rotan, nah rotan, kita mirip ini, ya. Tadi rotan, ya. Karena rotan itu mirip bambu, jadi mirip dengan bambu, cuma ukurannya agak Kecil. agak kecil. Jadi ini adalah contoh, ya, sumber daya hutan, ya, dan banyak beribu. Sebelum saya melakukan penilaian, ya, nanti saya akan mengetes sejauh mana tingkat pemahaman kalian dan langsung memperoleh nilai dari Pak Guru, ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai penilaian proses. Yang pertama, nanti sistem angkat tangan. Siapa yang paling dulu angkat tangan, dia akan memperoleh nilai. Ya. Apa kira-kira yang bisa kita ambil dari manfaat kayu? Nah, manfaat kayu di sini. Ya, Aisyah lagi. Nah, Aisyah. Sebagai bahan bangunan. Nah, ada yang lain selain Aisyah? Ya, Nur Rayhana. Pembuatan kertas. Nah, bagus. Jadi pembuatan kertas. Oke, Nur Rayhana sudah tahu bahwa apa yang kita pakai ini bahan dasarnya adalah kayu. Nah, ada yang lain selain yang disebutkan oleh Aisyah sama Nur Rayhana? Kayu banyak sekali pemanfaatan kayu. Ini kan pemanfaatan kayu. Ini dari apa ini? Nah, itu di atas. Nah, coba gimana cara menggunakan? Itu di tempat duduknya dari apa itu? Iya, meja dari kayu, daun pintu dari kayu, jendela dari kayu. Nah, jadi banyak sekali manfaat kayu. Oleh karena itu, mari kita lestarikan pohon yang ada di sekitar kita. Selain itu juga pohon bisa menghasilkan apa? Terkait dengan pernapasan. Iya, oksigen. Ya, oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dengan dia menggarap karbon dioksida. Selain itu juga pohon kayu bisa mengurangi pencemaran. Makanya hutan itu adalah jantung dunia. Jadi semakin banyak hutan, maka jantung dunia ini akan semakin sehat. Artinya polusi-polusi udara itu diserap oleh pohon kayu. Ketika terjadi proses apa namanya kalau di biologi? Ya, fotosintesis. Ya, pintar biologi berarti Nur Rayhana. Nah, jadi itu manfaat-manfaat daripada kayu. Nah, selanjutnya bahan tambang. Ya. Bagaimana cara kita melestarikan supaya barang-barang tambang tersebut tidak habis?
Ya, April. Mematikan lampu setelah digunakan. Ya, mematikan lampu setelah digunakan. Artinya dia menghemat, ya, menghemat daya listrik. Jadi jangan mentang-mentang oh Pak Guru saya akan bayar listrik. Semampu ya dong, nggak bisa itu. Artinya kita juga perlu memikirkan bahwa ada potensi alam yang tidak bisa diperbarui. Artinya kalau sudah habis, ya tidak bisa dibuat lagi. Lain halnya kalau pohon bisa diperbarui. Ketika habis bisa ditanam lagi. Ya, oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan potensi sumber daya tambang. Habis 5 menit. Silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Ya, didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi saya dengan teman-temanku. Pertama, jelaskan pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam ialah semua bawahnya temukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. 2. Deskripsikanlah hutan yang dimiliki oleh Indonesia. Potensi hutan Indonesia adalah hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. 3. Identifikasikanlah jenis kayu di hutan Indonesia dan sebutkan daerah persebarannya. Jenis kayu dan daerah persebarannya: Serui, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati, Jawa Tengah. Kayu cendana, Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rotan, Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana, NTT. Kayu rasamala dan akasia, Jawa Barat. 4. Deskripsikanlah manfaat apa saja yang dapat diambil dari keberadaan hutan. Manfaat hutan ialah sumber mata air, tempat hidup flora dan fauna, sebagai habitat terlengkap, penghasil oksigen, dan tempat kehidupan manusia di sekitarnya. 5. Bagaimanakah cara kita supaya hutan tetap lestari? Cara melestarikan hutan ialah tetap tidak menebang hutan secara liar, menanam tebang pilih, dan tidak membakar hutan. Komentar atau pertanyaan terhadap kelompok 1 silakan. Kelompok yang lain mungkin ada tambahan, ada yang kurang jelas, boleh. Ada? Ya, sudah bagus ya presentasinya. Nah, jadi pada hari ini kita memperoleh 2 model penilaian ya, penilaian proses dan penilaian diskusi dalam bentuk LKPD. Nah, kalau proses di sini Berel Al-Rujak dapatkan 60, Ahmad Padi dapat 50, Sapi Natonaja 50, ya. Munawar Yansa 50, April Losani Putri 50, Nurayana 70, Aisyah Ramadhani 70. Jadi semakin banyak jawab, semakin banyak poinnya. Jadi yang masih sedikit nilainya jangan berputus asa, bisa ditambahkan nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk nilai diskusinya nanti saya bacakan pada pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulan materi kita pada pertemuan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai semua.